Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah salat Jumat di masjid kita tercinta ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah nikmat iman dan Islam dapat tercerahkan kepada kita semua. Selanjutnya, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin menjadi pribadi yang mampu memelihara diri dari perbuatan-perbuatan dosa dan pribadi yang mampu berpacu dalam beramal soleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah menjadi orang tua yang bijak. Seringkali kita mendengar pemberitaan di berbagai media atau bahkan kita menyaksikan sendiri tentang kenakalan remaja dan kerusakan akhlak yang semakin memprihatinkan. Mulai dari pergaulan bebas, tawuran, narkoba, pembulian hingga tindak kriminalitas. Tentunya kita sebagai orang tua dan para calon orang tua merasa khawatir apabila kerusakan akhlak dan moralitas remaja akan berdampak menyebar hingga mempengaruhi anak-anak kita, saudara dan keluarga kita. Jika kita mau menelaah, salah satu penyebab kenakalan remaja bersumber dari kesalahan pola asuh keluarga, yakni ketidakmampuan orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Di mana ketika anak-anak mulai tumbuh remaja, tumbuh menjadi baligh, tentunya meningkat pula rasa ingin tahu dan keinginan mencoba berbagai hal. Namun tidak diiringi dengan pijakan nilai-nilai dan etika yang baik dari keluarga. Orang tua seringkali lupa bahwa tugasnya bukan hanya mencari nafkah. Tidak sekedar memberikan kebutuhan material, namun ada tanggung jawab pembentukan karakter, kepribadian, akhlak, emosional, dan spiritual.
Tanggung jawab mendidik generasi tidak bisa kita serahkan begitu saja kepada sekolah, kepada madrasah, atau bahkan hanya kepada pengasuh. Sedangkan orang tuanya hanya sibuk bekerja dan bersosialita. Untuk itulah penting bagi kita untuk memahami dan mempersiapkan bagaimana menjadi orang tua yang bijak, yang siap menjadi teladan bagi anak-anak kita, generasi penerus. Beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah memberi teladan dalam bertutur kata yang baik dan santun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, maka sekali-kali janganlah kamu mengucapkan perkataan wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hubungan ayat ini dengan tema adalah sudah selayaknya kita sebagai orang tua memberi teladan yang baik dalam bertutur kata bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita membentak mereka, karena itu akan terekam di dalam ingatan. Dan kelak jika kita renta, bisa jadi anak-anak akan membentak kita sebagaimana yang pernah kita lakukan. Yang kedua adalah memberi teladan dalam menghadapi masalah dengan pijakan ilmu pengetahuan. Ketika rasa ingin tahu anak-anak kita mulai muncul, disitulah kesempatan kita untuk membangun mindset, membangun pola pikirnya. Ketika anak bertanya tentang berbagai hal, hendaknya kita jawab dengan apa yang sudah diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita jawab berdasarkan fakta. Kita jawab berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan doktrin, bukan mitos ataupun hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah memberi teladan dalam beribadah. Memiliki anak sejatinya merupakan ujian bagi kedua orang tuanya. Jika kelak anak-anak kita tidak tumbuh menjadi generasi yang baik, generasi yang takwa, tentunya sebagai orang tua kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Alangkah baiknya jika kita mengajak anak-anak kita beribadah dengan pendekatan ilmu dan kasih sayang, dengan contoh dan keteladanan, dan dengan motivasi surga, yaitu motivasi agar kita dan keluarga berkumpul bersama di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Sebagaimana yang telah dicontohkan Luqman dalam mendidik anaknya, yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya ayat ke-17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan serulah manusia berbuat kebajikan. Dan cegahlah mereka berbuat yang mungkar. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jika kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang baik, generasi yang bijak, marilah kita mulai dari diri kita memberikan contoh dalam kebaikan. Di antaranya yang pertama, memberikan teladan dalam bertutur kata yang baik dan santun. Yang kedua, memberikan teladan dalam menghadapi masalah dengan pijakan pengetahuan. Dan yang ketiga, memberi teladan dalam beribadah, amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga anak-anak kita senantiasa menjadi penyejuk hati dan mampu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah mereka akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.